Halo semuanya, kembali lagi di acara Ramadan Bareng Tab bersama aku Natalia yang akan memandu selama 1 jam ini. Dan tentunya aku nggak sendiri nih, karena kita akan ditemani oleh seseorang nih yang bakalan membahas terkait investment banking itu seperti apa. Di sini ada Bapak Deden Wahyudianto. Tepuk tangannya mana teman-teman? Oh teman-teman. Ya, jadi di sini kan kemarin kita udah bahas terkait IPO itu apa, merger dan valuasi itu seperti apa dan contoh-contohnya kan. Nah, sekarang kita akan membahas lagi lebih dalam terkait post IPO. Nah, ini kan banyak banget nih teman-teman kita nanya setelah IPO pasti tentunya ada post IPO nih. Nah, Pak Deden, kita mau tahu nih terkait post IPO, Pak. Nah, pas post IPO itu sebagai company itu harus ngapain sih, Pak? Nah, sebelum kita ngomong post IPO, kita mesti bicara dulu pada saat IPO itu apa sih yang harus disiapkan oleh perusahaan. Iya. Nah, beberapa peraturan OJK mensyaratkan ada organ-organ yang harus dipenuhi di perusahaan. Dari mulai undang-undang PT sampai ke peraturan yang paling rendah ada SEOJK itu mengatur bahwa di sebuah perusahaan pasti ada organ yang namanya RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, kemudian ada Dewan Komisaris dengan organ pendukungnya, ada komite-komite, juga di direksi ada sekretaris perusahaan, internal audit. Nah, organ ini yang sudah disiapkan sejak pre-IPO, kemudian di IPO itu akan sangat berperan pada saat perusahaan tersebut menjadi resmi perusahaan publik. Karena apa? Karena mereka lah nanti akan menjaga terlaksananya ketentuan-ketentuan bagi perusahaan yang wajib dipatuhi pada saat mereka sudah menjadi perusahaan publik. Itu mungkin PR pertamanya ya perusahaan publik. Iya, betul. Nah, apa saja sih yang ada di dalam organisasi itu? Pertama, sebagai sebuah organ tertinggi, RUPS memang memiliki hak untuk memutuskan dasar kebijakan organisasi. Nah, kemudian nanti di direksi mereka sebagai pengurus perusahaannya, di mana mereka punya tim operasional dan ada komite atau unit di bawah direksi yang berperan secara khusus. Nah, tapi komisaris sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi, dia juga punya komite khusus. Ada 2 yang wajib ya, komite audit dan komite nominasi dan remunerasi. Nah, mereka inilah nanti yang akan membawa irama perusahaan publik berjalan. Seperti apa sih mereka. Tapi kalau kita merujuk kepada POJK nomor 51 tahun 2017 tentang keuangan berkelanjutan, itu nanti ada kewajiban bahwa perusahaan itu harus bisa meyakinkan kita semua sebagai masyarakat bahwa mereka punya hasrat, keinginan, mimpi untuk menjadi perusahaan yang tumbuh secara berkelanjutan atau disebut dengan sustainable finance. Gitu. Berarti lebih ke ini ya, Pak ya. Mereka membuat sebuah komite ini tuh biar agar mereka menunjukkan bahwa sebuah perusahaan ini tuh dapat dipercaya oleh masyarakat gitu ya, Pak ya. Secara garis besarnya ya itu gitu ya, Pak. Alat-alat yang ditetapkan oleh aturan untuk menunjukkan bahwa this company has a control. Ada controllernya nih, di komisaris controllernya ada komite-komite yang mendukung kerjaan komisaris, di operasional ada sekretaris perusahaan yang menjaga keterbukaan informasi ke pihak luar, dan internal audit yang memastikan bahwa semuanya sesuai dengan track bisnis yang berlaku umum. Nah, yang untuk komite-komite ini, Pak, itu ada di perusahaan besar saja atau di perusahaan kecil ini juga ada nih, Pak, kayak gitu? Seluruh perusahaan yang sudah berstatus TBK, dalam arti perusahaan publik ya, karena ada tulisan terbuka berarti di situ, atau yang disebut dengan emiten atau perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek, yang otomatis mereka juga pasti adalah perusahaan publik, terikat dengan ketentuan tersebut. Jadi ada peraturan tentang pedoman Dewan Komisaris dan Direksi, kemudian ada ketentuan khusus tentang sekretaris perusahaan, komite audit, itu semua sudah diatur. Bahkan situs web perusahaan pun diatur. Gitu. Ada ketentuannya, apa saja yang harus tercantum di dalam website perusahaan. Jadi itu bagian dari nantinya, betul kata Natali, bahwa ini loh perusahaan terpercaya. Kenapa? Semua informasi yang layak menjadi milik publik itu sudah terbuka. Benar-benar tidak ada yang ditutup-tutupin lah, Pak ya. Bisa akses gitu. Itu yang penting, langkah awal sebagai perusahaan publik ketika mereka sudah selesai IPO. Berarti itu masuk ke post IPO ya, Pak, jadinya ya. Betul. Karena kan IPO itu memang di satu sisi memberi keuntungan bagi perusahaan ke akses permodalan yang kuat.
dan mungkin hampir tanpa biaya ya, karena biayanya adapun biaya dibayar di awal pada saat pelaksanaan IPO saja, tapi setelah itu adalah dana dari masyarakat yang dikumpulkan di perusahaan dan dipakai untuk memutar perusahaan. Nah, tapi atas kepercayaan masyarakat di IPO itulah perusahaan harus menunjukkan bahwa mereka terpercaya dengan apa, dengan melaksanakan bisnis dengan baik atau biasa disebut dengan good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Baik. Itu kuncinya ada di situ. Itu ya tata kelolanya itu ya Pak ya. Betul. Itu baik. Nah kalau misalnya kan tadi kan Pak Deden bilangnya untuk komite itu hanya ada di perusahaan yang mungkin TBK ya Pak. Iya. Nah kalau startup itu mungkin ada nggak sih Pak gitu kan, apalagi lagi rame nih terkait startup yang lagi sudah IPO tuh loh Pak, ya kan? Kira-kira ada nggak sih, semua Pak? perusahaan mau dia startup, mau dia venture company, kalau sudah go public wajib punya semua instrumen tersebut. Yang ya. kayak tadi itu wajib, ya Pak ya? ya. Oh harus wajib. Bahkan kalau misalnya perusahaan belum public pun, misalnya beberapa BUMN, BUMD yang belum public ya, tapi mereka juga terikat pada ketentuan tentang tata kelola dari Kementerian BUMN, mereka juga wajib punya organ-organ itu. Tapi menurut hemat saya, ini pribadi ya teman-teman, meskipun aturan belum mengikat, tapi bagi perusahaan-perusahaan yang belum menjadi perusahaan publik tapi ingin menunjukkan bahwa memiliki tata kelola yang bagus, silahkan saja mengikuti apa yang sudah diatur oleh OJK terkait sebagai perusahaan publik. Gunanya untuk apa sih? Untuk memastikan bahwa kita adalah perusahaan yang terpercaya. Balik lagi ya Pak ya, jadinya sebuah perusahaan itu harus menunjukkan bahwa mereka itu adalah terpercaya dan masyarakat pun juga bisa menaruh kepercayaannya ke perusahaan tersebut ya Pak ya. Makanya dibuatlah sebuah komite inilah. Betul. Gitu. Kalau misalnya dia sudah publik, berarti kan bisa jadi investor, bisa jadi pemegang saham, bisa jadi yang lain. Tapi kalau misalnya belum publik pun kan dengan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, masa sih masyarakat tidak akan membeli produknya? Gitu kan? betul gitu. Banget. Baik Pak. Nah tadi kan Pak Deden sempat menyebutkan saham nih ya Pak ya, pemegang saham. Nah kita nih sebagai istilahnya yang tadi Pak, kita itu mau beli saham itu tuh harus ngapain Pak? Apalagi kan baru-baru ada yang mengeluarkan IPO nih gitu tuh. Kalau misalnya kita memang ingin menjadi investor, dalam arti investor jangka panjang, memang mekanisme yang paling enak itu kalau memang kita belinya perusahaan yang belum IPO, kemudian mereka IPO dan kita ingin jadi pemegang saham long term-nya, pertama yang harus dilakukan adalah membaca prospektus. Ya, balik lagi ya Pak ya. Berarti prospektus dibaca dulu, dipahami bisnisnya, diyakinkan bisnisnya bagus atau tidak, kita bisa nanti ikut di proses penawaran. Nah, tapi kalau misalnya ternyata kita juga mungkin newbie gitu ya, baru mulai masuk, kemudian saya mau pilih yang mana. Memang kalau kita punya cukup waktu, dan memang seharusnya seperti itu ya, kita belajar dulu. Pertama belajar ilmu investasinya, yang kedua belajar apa yang akan kita pilih. Perusahaan mana yang akan kita beli. Dengan cara apa ya? Pertama, kalau memang dia masih relatif baru jadi perusahaan publik, prospektus masih bisa dibaca. Tapi ketika misalnya sudah menjadi perusahaan yang cukup lama, misalnya kayak model beberapa bank yang sudah belasan tahun, puluhan tahun eksis, kita bisa baca di laporan keuangan mereka, laporan tahunan mereka. Karena kan tiap tahun itu pasti ada 2 laporan yang diterbitkan oleh perusahaan. Laporan tahunan dan biasanya dari pelaksanaan public expose atau paparan publik. 2 sumber ini sudah cukup untuk bisa meyakinkan kita bahwa perusahaan ini layak untuk kita invest. Jadi kalau misalnya kita mau investasi secara tepat, banyak sih sekarang ya, ada macam-macam lah, saya tidak perlu sebutkan, tapi akhirnya orang muncul, aduh takut ketinggalan nih, fear of missing out. Nah, mungkin kita harus balik, jadi joy of missing out. Kita malah seneng kalau ketinggalan, tapi ketinggalan karena kita sudah punya barang yang lain gitu. Kita sudah punya ada pegangan ya Pak ya. Sudah ada pegangannya. Jadi kadang-kadang irama market juga mungkin tidak akan menjaga kita tumbuh secara berkelanjutan. Jadi kita harus punya standpoint, harus punya pendapat sendiri. Dan ketika kita pilihan ke investasi di saham, ya baiknya saham yang akan kita beli kita pelajari dulu. Ada 700-an emiten di Bursa Efek Indonesia saat ini, dan mungkin hanya sebagian yang masuk dalam kategori besar gitu ya. Tapi banyak juga mutiara terpendam yang kita, kalau kita mau rajin membaca, menemukan, kita bisa menemukan perusahaan-perusahaan yang mungkin saat ini nilai valuasinya masih rendah, tapi mungkin punya mimpi yang besar dan bisa jadi salah satu rising star di masa yang akan datang gitu. Jadi itu kalau misalnya kita mau invest harus banyak belajar dan melihat aspek-aspek yang lain selain hanya sekedar informasi yang liar beredar di mana-mana. Dan biasanya sih ini ya Pak, yang saya tahu nih orang-orang kan mau beli saham karena ngikut hype gitunya gitu loh Pak, ya kan. Nah itu jangan sampai seperti itu. Seperti sekarang misalnya ya,
ada instrumen-instrumen investasi yang betul-betul lagi hype gitu. Iya. Kripto lah, apalah segala macam gitu. Betul. Karena kita masuk tanpa pengetahuan yang tepat, akhirnya mungkin banyak terjadi kerugian. Karena sebagian instrumen investasi bisa saja kita anggap sebagai zero sum game. Kadang bisa untung, kadang bisa rugi gitu. Iya. Tapi kalau di saham, selama pilihannya tepat, kalaupun memang ada irama market yang fluktuatif, tapi dalam jangka panjang kepastian pertumbuhan bisnisnya akan terjaga selama perusahaannya bagus. Iya, Nah, dan terpercaya lagi ya Pak betul, ya? balik lagi sehingga nanti kuncinya dari perusahaan juga. Iya. Perusahaan kalau pengen investornya banyak, berarti harus bisa meningkatkan kepercayaan. Betul. Nah, itulah nanti peran IB selanjutnya post IPO ada di situ. Ada lagi ya Pak ya ternyata? Ada di situ. Oke, jadi ternyata seorang investment bankers itu tidak hanya tugasnya di pas pre-IPO-nya, IPO, tapi post-IPO-nya juga ada ya Pak ya? Betul. Oke, baik-baik. Nah, sebelum kita membahas ke sana nih Pak, kan ada juga nih teman kita tuh nanya Pak, terkait stock split Pak. Itu tuh apa sih? Kayaknya baru denger nih kita nih, bagi pemula-pemula kayak gitu Pak. Oke, stock split itu satu aksi korporasi ya, atau corporate action yang memecahkan nilai nominal saham. Misalnya saat ini sebuah perusahaan sahamnya memiliki nilai nominal Rp100. Kemudian karena harganya sudah terlalu tinggi, tapi jumlah sahamnya misalnya terbatas, kemudian ingin menarik investor lebih banyak lagi untuk berinvestasi, tapi harganya sudah kemahalan. Salah satu cara yang bisa dipakai adalah stock split. Jadi nilai nominalnya dibagi. Misalnya tadinya 100 dibagi 5 menjadi tadinya nilai per sahamnya Rp100 nominalnya menjadi Rp20. Tapi jumlah sahamnya berlipat banyak. Oke. Memang nanti akan ada penurunan harga otomatis kan, karena misalnya tadinya harganya 2.000 dibagi 5 jadi tinggal Rp400. Tapi kalau perusahaannya bagus dalam jangka panjang akan naik lagi. Memang ada sih perusahaan yang sudah stock split harganya kemudian menurun ya. Dan menurunnya memang cukup tajam. Mungkin ramai lah di media sosial gitu. Tapi perusahaan yang bagus, yang kualitasnya bagus, pada saat harga sahamnya menarik di market, kemudian banyak investor yang beli dan sudah dianggap terlalu tinggi, kemudian di stock split, kalau sahamnya bagus dia akan naik lagi. Ada satu bank yang baru stock split mungkin akhir tahun lalu gitu ya, pokoknya tahun 2021 ada stock split. Kalau kita lihat harganya saat ini sudah kalau misalnya dianggap dengan perbandingan harga sebelum split sudah lebih tinggi lagi. Tapi ada juga yang memang mungkin dalam waktu yang berdekatan gitu ya stock split juga, tapi saat ini mungkin harganya kurang bagus. Tapi ada juga yang memang saham-saham yang quote unquote misalnya secara kualitas manajemennya kurang bagus, bisnisnya kurang terjaga pertumbuhannya, begitu sudah stock split, ada yang juga turun tajam sampai ke angka minimum harga gitu. Ada juga yang seperti itu ya. Jadi stock split ini juga kenapa menjadi bagian penting dari peran IB, karena di sini nanti peran strateginya. Kapan tepatnya kita melaksanakan stock split, berapa rasio stock splitnya, kemudian bagaimana tindakan selanjutnya setelah stock split. Bagaimana kita bisa menjaga agar harga di market tidak terlalu jatuh. Nah, kalau kayak gitu Pak, sebenarnya ada untung ruginya nggak sih dengan adanya stock split ini tuh Pak? Kalau perusahaan sebetulnya tidak rugi tidak untung ya, karena sebetulnya cuma nilai nominal aja dibagi. Tapi bagi investor ini akan menjadi satu wujud kepercayaan. Dengan jumlah saham yang lebih banyak, kalau saham perusahaannya bagus, banyak investor yang pengen beli kan? Iya, betul. Yang tadi tidak terjangkau menjadi terjangkau kan? Betul. Nah, jadi akan lebih banyak lagi jumlah pemegang saham. Berarti jadi apa? Kalau pemegang saham bertambah, berarti trust-nya meningkat. Berarti stock split secara ini alami ya? Secara alamiah buat mengangkat Meningkatkan trust gitu ya Pak ya? kepercayaan, iya. Baik. Nah, selanjutnya nih Pak, kan ini lagi rame-rame nih Pak terkait right issue. Nah, right issue itu tuh sebenarnya apa sih Pak? Kayak gitu? Nah, right issue itu kalau misalnya gini, perusahaan kan pasti tetap pengen butuh berkembang gitu kan. Pengen tetap tumbuh, pengen tetap besar gitu. Tadi balik lagi nanti ke proses awal IB lagi. Ada yang pengen pakai perbankan lagi buat pendanaannya. Ada yang aduh enggak, ada cost of fund yang tinggi, saya nggak mau bayar lagi, nggak mau ada biaya lagi, harus bayar utang lagi. Terus obligasi aja, obligasi juga tetap kan jadi utang, kita tetap harus bayar utangnya. Oke, kita pakai instrumen pasar modal lagi deh. Dengan cara apa? Terbitkan saham baru. Maksudnya gimana tuh Pak? Jadi perusahaan misalnya tadinya sahamnya 1 miliar lembar misalnya. Kemudian perusahaan berinisiatif menerbitkan saham baru
anggaplah misalnya 200 juta misalnya. Nah, penerbitan saham baru itu kan otomatis ada nilai uang yang diterbitkan. Nah, kemudian akan ditawarkan kepada masyarakat. Nah, right issue itu kan namanya adalah penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Iya. Karena sifatnya right, berarti pada saat penerbitan saham baru itu yang mendapat hak lebih dulu adalah pemegang saham lama. Oh. Jadi misalnya tadi saham yang beredar 1 miliar saham, kemudian menerbitkan 200 juta saham baru. Berarti 200 juta saham ini akan diberikan kepada masing-masing pemegang saham lama secara proporsional. Nah, karena ini sifatnya hak, pemegang saham yang lama boleh ngambil, boleh enggak. Oh, bebas Pak ya? Boleh. Oh, oke. Nah, nanti kalau misalnya diambil, berarti dia akan punya right, nanti right bisa konversi menjadi saham dengan harga tertentu yang sudah ditetapkan. Nah, tapi kalau misalnya nggak diambil, itu bisa dilepaskan di market. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah setelah right issue ini perusahaan akan membaik? Tergantung niat right issue-nya. Balik lagi ya Pak ya? Kalau misalnya niat right issue-nya adalah untuk membayar utang, kecenderungannya harga sahamnya akan stuck. Ada sempat ada riset yang menunjukkan possibility stuck-nya lebih tinggi dibandingkan possibility tumbuh. Tapi kalau misalnya perusahaan memang right issue untuk ekspansi usaha, biasanya setelah right issue harganya terus naik lagi. Nah, kemudian itu dari sisi perusahaannya. Nah, dari sisi investornya ketika yang tidak mau ambil, kemudian tetap ada possibility itu yang saham baru tidak terserap oleh market, diizinkan oleh aturan bahwa ada yang namanya pembeli siaga. Pembeli siaga maksudnya gimana, Jadi Pak? orang atau pihak atau perusahaan yang bersiap untuk membeli saham tadi yang tidak dibeli oleh masyarakat. Jadi langsung kayak udah ngetek duluan. Betul. Gitu ya Pak ya? Nah, konsekuensinya apa kalau ada standby buyer seperti itu? Kalau misalnya diserap semua oleh masyarakat, berarti kan proporsi pemilikan masyarakat tidak berubah. Iya. Karena tadi nambah 20 saham atas tiap 100 saham, berarti kan misalnya Natali punya 5% tetap 5%. Iya. Tapi kalau misalnya hak yang nggak diambil, berarti ada yang namanya dilusi atau penurunan pemilikan. Karena apa? Pemilikannya yang tadi hak yang nggak diambil akan pindah ke pembeli siaga. Atau kepada orang yang mengambil hak yang lebih besar. Nah, itu yang kemudian nanti akan terjadi dilusi dan mungkin komposisi pemegang saham akan berubah. Nah, itu tuh bagus gak sih Pak sebenarnya kayak gitu tuh? Balik lagi tadi tergantung niatnya. Yang tadi itu ya. Kalau right issue-nya niatnya untuk bayar utang, memang perlu dibuktikan lebih lanjut, tapi biasanya harga sahamnya tidak akan banyak bergerak. Karena dianggap oke, cuma masalah keuangan selesai. Tapi bisnis belum tentu tumbuh. Tapi kalau misalnya memang niatnya, oke, kita punya potensi bikin pabrik baru, kita mau bikin pabrik baru 3 atau 4, kemudian kita butuh dana untuk itu dan kita ambil dari right issue, orang akan trust, oh iya, berarti masih tumbuh bisnisnya. Oke, kita trust, kita akan chip in lagi. Jadi nanti di market ketika sudah beredar saham barunya, ya akan tetap naik harga sahamnya. Nah, kira-kira itu kalau untuk right issue gini tuh ada nggak sih Pak di perusahaan, mungkin di Indonesia atau di luar negeri gitu Pak? Contohnya mungkin? Banyak ya. Saya nggak bisa sebutin, saya juga nggak hafal juga. Tapi banyak lah, hampir tiap tahun ada kok yang right issue. Kayak gitu ya Pak? Tapi ada juga yang misalnya karena pertimbangan pasar ditunda, misalnya right issue-nya. Ada yang tetap jalan. Contoh yang terakhir apa ya waktu itu saya lupa. Bang Jago kalau saya nggak salah ya. Waduh, jadi saya nyebutin nama nggak apa-apa ya. Sih nggak apa-apa. Sampel aja bahwa mereka right issue. Setelah mereka berubah pemilikan, mereka right issue buat menambah kekuatan struktur modal. Oh, gitu. Jadi right issue itu bisa macam-macam niatannya, buat bayar utang, bisa buat memperkuat struktur modal, bisa untuk ekspansi usaha, bisa macam-macam. Nah, atas intensi itu, atas niat itulah yang kemudian nanti akan terlihat sebetulnya perusahaan ini masih punya potensi tumbuh atau tidak. Dan di situ peran IB. Kenapa? Nanti IB akan membantu perusahaan, baik internal ya, di internal sebagai orang Corfin maupun eksternal juga, eksternal, yang akan membantu. Misalnya orang internal menghitung capability perusahaan atau kemampuan perusahaan, orang eksternal akan melihat kondisi market. Jangan sekarang lihat isunya, market lagi gemuk nih, banyak IPO yang besar-besar, takutnya nggak keserap, tahan dulu deh. Gitu. Atau misalnya, oke, market kayaknya mendukung, tapi siapa kayaknya belum tentu pemegang saham yang mau ngambil. Oke, kita bantu cariin deh siapa standby buyer-nya. Nah, bisa begitu. Nanti peran IB bisa di sana membantu mencarikan pembeli siaga, bisa membantu membukakan market, bisa melaksanakan roadshow, mencari kepada investor-investor baru, bisa macam-macam. Itu peran IB bisa di sana. Oh, jadi tugasnya itu banyak juga ya Pak ya seorang investor. Jadi kalau misalnya nih gini, misalnya Natali dari sudah ngawal misalnya perusahaan saya dari kecil sebagai IB, itu bahkan bisa menjadi proyek yang everlasting gitu, proyek yang tidak akan putus-putus karena sudah trust, ngikutin dari awal,
tiap ada rencana perusahaan tumbuh ya akan minta tolong Natali lagi. Iya, untuk menggunakan jasanya lah terkait Iya. gimana sih ke depannya buat perusahaan Betul, ini sehingga- jangka panjangnya ya Pak ya. Betul, sehingga profesional di bidang IB bisa jadi pegangannya mungkin cuma 1-2 klien, tapi karena terus berkelanjutan tidak akan putus-putus proyeknya. Nah, balik lagi Pak ya, berarti profesi seorang investment bankers ini sangat dibutuhkan banget Iya. di Indonesia apalagi ya Betul, Pak ya. betul. Baik, nah ini lagi rame Pak terkait yang kita bahas aja. Mungkin boleh nggak sih disebut merek dikit ya Pak ya tentang Gotoh ya, Gotoh. Nah kan kemarin sempat keluar dia udah IPO nih Pak, terus sudah Iya. mengeluarkan saham ya kalau nggak salah ya Pak ya. Ya. Nah ini ada istilah tuh book building tuh Pak. Itu maksudnya apa sih Pak? Nah, itu istilah sebenarnya ini kita berarti mundur lagi nih ke sebelum IPO. Iya, iya. Karena biasanya book building itu dikenal pada saat kita akan IPO. Book building itu sebetulnya periode di mana emiten maupun perusahaan sekuritas yang menjadi penjamin emisi ingin tahu minat pasar seperti apa. Jadi ini tuh seperti test the wave gitu, ngetes ombak. Ngetes ombak dulu. Oke, iya. berapa sih pasar minatnya terhadap saham kita? Iya. Di harga berapa sih minatnya? Makanya biasanya kan kalau kita lihat di prospektusnya ada rentang harga. Rentang harga berapa sampai berapa Iya, gitu. betul. Kemudian nanti di masa itulah kita akan melihat publik itu banyaknya diminat di harga berapa dan apakah pemesanannya melebihi jumlah saham yang ditawarkan. Misalnya anggaplah yang ditawarkan misalnya 100 juta saham. Kemudian rentang harganya misalnya di 100 sampai 200. Ternyata yang berminat di rentang harga Rp150. Berarti nanti itu pertama kita lihat, oh berarti harga yang diminati market di harga 150. Setelah itu kita lihat lagi berapa pemesanan yang muncul. Oh ternyata total pemesanan mencapai misalnya 200 juta lembar, berarti oversubscribe 2 kali. Iya. Berarti dua kali lebih banyak yang pesan dibandingkan barang yang tersedia. Iya, betul. Nah itu nanti dari situ akan dikombinasikan sehingga akan muncul yang nantinya menjadi harga penawaran pada saat periode offeringnya muncul. Nah itu Pak, saya juga mau nanya nih ya Pak. Kan kenapa sih setiap misalnya perusahaan, contoh aja Gotoh nih misalnya dia udah mengeluarkan tadi terkait yang IPO dan book building-nya tuh, kenapa orang-orang tuh jadi kayak pengen cepet-cepet beli kayak gitu loh Pak? Nah, apakah ada alasan tertentu kah atau bagaimana? kalau perusahaannya bagus, pasti orang berlomba-lomba beli. Iya. Atau ada pertimbangan lain sehingga orang berbondong-bondong beli. Saya tidak dalam posisi sedang membandingkan kinerjanya seperti apa karena saya harus bawa data ya. Iya, betul. Tapi basically di mana-mana hampir setiap saham IPO akan diburu oleh orang. Pertimbangannya bisa macam-macam ya, tapi rata-rata saham IPO akan menarik untuk dibeli, baik itu nanti motifnya jangka pendek maupun jangka panjang. Tergantung dari niatan masing-masing investor. Iya, benar-benar. Tapi memang biasanya jarang sekali saya menemukan kasus IPO pada saat book building itu penawarannya tidak oversubscribe, tidak berlebih. Biasanya akan berlebih. Karena awal-awal ya Pak ya. Betul, dan berlebihnya permintaan pasar itu menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi dari calon investor kepada perusahaan tersebut. Betul. Nah nanti setelah book building selesai, kemudian pernyataan efektif dari OJK muncul, kemudian masuk ke masa offering period, kemudian nanti penjatahan baru di listing. Jadi masih ada beberapa tahap lagi sampai ke IPO, dan itu bagian besar dari proses IPO. Dan itu juga ada tugas dari pasti orang IB di situ karena masih dalam skema penjaminan emisi. Iya. Baik. Terus Pak, kalau ini kan kita udah tahu kan tadi terkait yang masalah perusahaan Gotoh, sahamnya, bahwa itu juga ada peran dari seorang investment banker Pak. Nah, kita balik ya Pak. Kan kita sudah ada nih sertifikasinya nih Pak ya, sertifikasi dari investment bankingnya. Nah, kalau kita udah ngambil sertifikat IB, terus posisi kita itu ada di perusahaan TBK atau terbuka nih Pak. Nah, sebagai pemilik sertifikat ini, kita tuh kalau untuk di dalam struktur organisasinya, itu posisi kita itu bisa di mana sih, Pak? Tergantung dari jurusan kita kah? Atau kemampuan kita, kayak gitu? Tergantung. Pasti yang pertama akan nyambung ke background pendidikan ya. Iya. Bisa saja sarjana hukum ngambil IB, bisa saja. Kalau posisi seperti itu ya berarti dia akan tetap berposisi di legal, sebagai internal legal. Kemudian kalau misalnya dia backgroundnya finance, ya kemungkinan dia bisa menjadi corporate finance. Atau misalnya yang tadi legal tadi, selain menjadi orang legal, bisa jadi dia berposisi sebagai corporate secretary. Atau bisa menjadi bisnis analis. Banyak sih posisi ya, misalnya dari bawah sampai ke atas. Tapi banyak juga ya peserta IB-nya di TAP Capital itu yang memang posisi sudah di direksi. Iya, betul. Sehingga memang kalau ditanya potensi karirnya ada di mana sih? Ya di posisi terendahnya sebagai staff.
Iya. Posisi tertingginya sebagai direksi. Ya peluangnya di situ kalau di internal. Tapi kalau di luar perusahaan ya bisa bergabung ke perusahaan sekuritas, menjadi praktisi IB di perusahaan sekuritas, kerja di bagian yang namanya wakil penjamin emisi efek, atau bisa nanti jadi teman-teman di aset manajemen, mengelola aset, atau bisa juga misalnya menjadi penasihat independen. Meskipun masih jarang ya, saya belum banyak menemukan ada penasihat independen yang khusus terkait dengan IPO, tapi ada beberapa perusahaan yang memang mengkhususkan diri membantu perusahaan bersiap melaksanakan IPO. Tapi bisa nggak sih Pak, kalau kita yang memiliki sertifikat ini nih Pak, itu bisa menjabat 2 jabatan gitu nggak sih Pak? Maksudnya 2 jabatan? Ya misalnya kayak kita di bagian legal, tapi bisa juga jadi di corporate finance atau sebaliknya. Ada nggak sih kejadian kayak gitu Pak? Aspek pekerjaannya beda ya. Karena kan kalau di sertifikasi investment banking nanti kan belajar ada tax audit and legal gitu. Berarti nanti teman-teman di legal akan tetap fokus di legal dan memahami corporate law. Ketentuan-ketentuan terkait hukum perusahaan. Iya, betul. Dan kalau mereka kuat di sana, berarti kan mereka juga akan tahu aturan-aturan terkait dengan di bidang keuangan, bagaimana tentang struktur modal segala macam mereka akan paham. Nah, tapi kalau yang background-nya memang finance, ya dia nanti akan berkutat dengan banyak di bagian valuasi, kemudian di aktivitas-aktivitas laporan keuangan mungkin ya Pak ya. Menganalisis laporan keuangannya, menyusun strategi keuangannya. Iya, betul. Tapi bukan nggak mungkin loh, misalnya teman-teman yang memang passionnya di marketing, tapi nggak bisa jualan barang gitu. Kemudian bisa juga dengan mengambil sertifikasi IB, nanti berada di muka sebagai apa? Sebagai tim roadshow, mengenalkan produk kita ke investor. Makanya salah satu tugas di portofolio yang harus dibangun pada saat menjadi praktisi IB adalah menyusun info memo. Karena itulah info awal pemasaran kepada calon investor. Nah, jadi banyak ya skup pekerjaannya tidak sempit, dan kalau misalnya kita ingin menjadi entrepreneur, modal sebagai seorang praktisi IB itu bisa membuat kita lebih hati-hati dalam menjaga bisnis. Betul. Mengatur bagaimana struktur keuangan harus dijaga, bagaimana mengatur aset, liability dan equity-nya, kemudian bagaimana mengatur produksinya sehingga dari aspek keuangan perusahaan tetap terjaga keamanan dan pertumbuhan bisnisnya. Iya, benar-benar. Gitu. Karena kan Pak, soalnya banyak nih yang istilahnya orang-orang entrepreneur lah, kayak pengen nih belajar investment banking, tapi kayak kendalanya dia nggak punya basic tuh tentang investment banking. Tapi karena Pak Deden bilang bisa, semua juga bisa kok kalau mau belajar, karena kan bisa menambah ilmu juga, menambah skill juga, dan juga ketika membangun sebuah usaha itu juga bisa tahu nih step-stepnya gitu kan ya Pak ya. Ya, kembali lagi di acara Ramadan Bareng Ta bersama aku dan juga Pak Deden. Nah, tadi kan kita udah ngebahas terkait apa kegunaan atau istilahnya setelah kita mendapatkan sertifikat IB, kira-kira jabatan apa aja sih? Nah, kan udah dijelaskan. Nah, kita lanjut lagi ya Pak ya. Silahkan. Terkait, kita mungkin boleh balik lagi Pak tentang saham nih. Nah, tadi kalau kita sebagai pemula ini mau beli saham Pak, bisa nggak sih kasih tips dan trik agar kita tuh nggak salah beli saham kayak gitu Pak? Kalau menurut saya, saham itu kan instrumen investasi, sehingga yang pertama harus pelajari, yang pertama dilakukan oleh teman-teman adalah belajar dulu apa itu saham, instrumen apa sih saham itu, benefitnya saham seperti apa, ruginya seperti apa. Itu dulu yang dipelajari. Karena apa? Karena kalau misalnya kita beli sesuatu tanpa kita tahu, kemudian kita hanya ikut hype saja gitu, hanya ikut tren saja, pada saat kita akhirnya mengalami kerugian, kita sendiri akan menyesal. Kenapa? Kita tidak belajar dulu. Nah, cara belajar seperti apa? Saham itu kan basically adalah bukti pemilikan kita terhadap sebuah perusahaan. Dan apa yang menjadi keuntungan kita sebagai pemegang saham? Pertama, kita bisa dapat yang namanya dividen, atau sebagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan setiap tahun. Kemudian yang kedua, capital gain atau selisih harga dari harga kita beli dengan harga kita jual. Kerugiannya apa? Kerugiannya kalau perusahaan yang nggak bagus yang kita beli, ya kita nggak dapat dividen. Terus kalau misalnya kemudian harga sahamnya turun, ya kita ada namanya capital loss, berarti selisih rugi antara harga beli dengan harga jual. Tapi yang paling fatal adalah kalau kita salah beli perusahaan, kemudian perusahaannya ternyata memburuk kondisinya dan sampai harus likuidasi, kita sebagai pemegang saham mendapatkan hak terakhir
Karena kita sebagai pemilik perusahaan kan, Iya. berarti otomatis kita dianggap perlu bertanggung jawab sampai ke ujung perusahaan selesai. Sehingga kalau misalnya nanti setelah dilikuidasi, setelah haknya kreditur diselesaikan, hak karyawan dibayar, kemudian hak supplier dibayar, diselesaikan semuanya, ketika masih ada sisa dana likuidasi, baru ada hak pemegang saham di situ. Tapi berarti possibility-nya sangat kecil sekali. Iya, betul, Pak. Nah, sehingga kuncinya pada saat kita ingin investasi di saham, menurut hemat saya adalah pelajari dulu ilmunya, kemudian pelajari cara menganalisisnya. Karena meskipun banyak metode sekarang nih, ada macam-macam lah ya. Tapi basically hanya ada dua cara menganalisis. Pertama dengan technical atau melihat pergerakan marketnya. Yang kedua dengan fundamental atau melihat kinerja dari perusahaan tersebut. Kalau untuk saya pribadi, saya memang seorang fundamentalis, jadi saya lebih suka melihat pada kondisi fundamental perusahaan. Tapi bagi teman-teman yang memang mungkin spektrum investasinya lebih pendek, lebih suka misalnya rentang investasinya pendek, bisa saja menggunakan aspek teknikal sebagai bahan analisis. Tapi intinya yang penting adalah kita pelajari dulu ilmunya, paling tidak paham bagaimana cara kita memilih saham yang benar, kemudian investasi, dan jangan tergoda untuk terlalu ikut irama pasar ataupun pendapat-pendapat orang yang muncul di market. Karena bisa saja pendapatnya berbeda atau salah. Tapi kalau itu bisa nggak sih Pak kayak belajar dari menggunakan aplikasi gitu kan? Biasanya sekarang udah banyak tuh aplikasi trading kayak gitu-gitu Pak. Nah menurut pandangan Bapak gimana tuh? Aplikasi untuk saham itu kan pasti yang membangun dan mendirikan itu adalah perusahaan sekuritas yang memang menjadi anggota bursa di Bursa Efek Indonesia. Betul. Nah kalau memang investasinya di saham, menurut saya pakailah aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia. Sudah banyak Pak, sudah lebih dari 20 aplikasi mungkin saat ini di Indonesia ya dari sekuritas-sekuritas tersebut, dan percayakanlah pada mereka. Karena kalau misalnya kita menggunakan alat-alat yang lain ya, media-media yang lain, saya belum pernah nyoba sih, tapi bagi saya ketika kita sudah ada media yang tepat dan mereka adalah anggota bursa, perusahaan sekuritas yang jadi anggota bursa gitu ya, reliabilitasnya atau kepercayaannya lebih tinggi. Jadi pakailah mereka, dan sebisa mungkin itu adalah rekening kita sendiri. Karena kan ada yang juga kan yang nawarin tip lewat saya aja misalnya, tapi bisa jadikan keuntungan tertentu. Menurut saya jangan pernah percaya seperti itu, karena mendingan saham itu kita jaga sendiri. Karena gini, misalnya anggaplah misalnya kita titipkan ke manajer investasi pun misalnya, kan pasti manajer investasi akan mengenakan biaya. Fee, betul. Jadi di luar fee transaksi pasti ada biaya penanganan investasi kita. Tapi kalau misalnya kita kelola sendiri, selama spektrumnya misalnya jangka panjang, niat kita adalah misalnya betul-betul investasi untuk kepentingan jangka panjang sekali gitu ya, itu bisa kita lakukan sendiri, tidak perlu pakai pihak lain. Dan sekarang mungkin mulainya sudah bisa murah ya, nggak zaman mungkin 20-30 tahun yang lalu yang harus start dengan jumlah tertentu yang cukup besar bagi sebagian orang. Sekarang mungkin bahkan bagi mahasiswa saja bisa menabung sebagian dari kelebihan uang jajannya dengan investasi di saham. Dan nggak perlu banyak-banyak ya Pak, 10.000 bisa, pokoknya tergantungnya kan Pak ya. Saham tuh paling rendah harganya di Rp50. Dengan sekarang satu satuan lotnya 100 lembar, berarti kan hanya dengan uang 50.000, 50 kali 100 ya 5.000 ya. Sudah bisa dapat satu lot saham. Tapi perusahaannya ya harus dilihat lagi ya Pak ya. Kita nggak tahu, tapi basically sudah semurah itulah investasi. Dibanding dulu soalnya Pak ya, berkembangnya zaman juga soalnya Pak ya. Sekarang kan harga ada pembatasan harga terendahnya berapa, kemudian sehingga tinggal preferensi resiko kita, ada preferensi investasi kita yang mengatur kita sendiri mau seperti apa dengan investasi yang kita laksanakan. Baik. Sangat berguna bagi kita nih yang mau, bagi pemula lah ya Pak, untuk mau belajar saham itu kayak gimana. Cukup mudah sebenarnya ya Pak ya, asalkan kita mau belajar dan juga mencari sumber-sumbernya itu yang legal ya Pak jadinya ya. Dan satu lagi mungkin bagi teman-teman atau saudara-saudara kita yang muslim gitu ya, yang memang selama ini mungkin ada pendapat bahwa investasi saham itu haram. Sudah ada fatwa dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang menyatakan transaksi saham itu dalam batas tertentu ya, itu dibolehkan. Ada fatwa MUI-nya tahun 2011 kalau saya tidak salah, dan saat ini sudah ada sekitar 400-an saham di Bursa Efek Indonesia yang masuk dalam kategori saham syariah. Jadi teman-teman bisa milih saham-saham yang diklasifikasi itu kalau memang preferensinya syariah. Dan yang pasti
kadar ketidakpastian investasi di saham itu lebih rendah kalau kita memiliki spektrum jangka panjang. Sehingga kalau kita niatnya trading mungkin akan menjadi ada unsur ketidakpastian, tapi ketika niatnya adalah investasi, kita simpan, kita beli sebagai simpanan masa depan kita, benar, Pak. Itu hal yang dibolehkan di Islam. Jadi teman-teman nggak perlu takut ya pernyataan tentang haram investasi saham, karena bahkan saat ini di beberapa sekuritas itu justru yang cukup berkembang itu adalah investasi di saham syariah. Dan bahkan kalau kita daftar ke beberapa sekuritas sudah tersedia tuh pilihan kita mau masuk ke rekening yang syariah atau yang konvensional. Dan kalau di yang syariah berarti otomatis saham-saham yang muncul pun sudah terbatas hanya saham-saham yang syariah. Dan dengan jumlah yang 400-an saham itu harusnya masih bisa kita pilih yang baik ya. Iya, betul. Masih banyak saham-saham yang bagus. Jadi buat teman-teman muslim bisa nggak perlu khawatir ya Pak ya, karena sudah ada saham syariah gitu ya Pak ya. Betul. Baik. Nah, itu secara berkala di review ya oleh OJK, di review sehingga kalau misalnya sudah tidak masuk dalam kriteria yang ditetapkan oleh OJK bisa saja keluar dari daftar saham syariah. Ada ketentuan sangat ketat ya Pak ya. Oke. Itu sudah dilakukannya dari tahun ini atau sudah tahun lalu Pak? Ya, udah bahkan kan salah satu indeks pertama di Indonesia kan indeks Jakarta Islamic Index, berarti indeks saham syariah di Jakarta ya. Nah, sekarang indeks syariah juga banyak, ada selain JII ada beberapa indeks syariah lainnya. Jadi kalau misalnya pilihannya nanti mau based on indeks juga sudah banyak pembatasan kita memilih saham yang seperti apa yang kita mau. Betul. Ini suatu info menarik ya teman-teman, karena yang kita pikir mungkin yang tadi Pak Deden bilang sempat mungkin teman-teman muslim rugi ragu-ragu untuk mengambil saham karena takutnya kayak gitu. Ternyata tenang aja teman-teman, ada saham syariah yang sudah diberlakukan di OJK ya Pak jadinya. Salah satu yang mungkin sekarang didorong oleh OJK adalah pertumbuhan dari pasar modal syariah. Baik. Dan secara global pun sekarang sudah mulai banyak ya, sudah mulai lebih ramai. Udah mulai ramai ya Pak ya? Meskipun di Indonesia jumlah investor syariah masih sedikit. Masih sedikit, benar karena sedikit lah dibandingin total investor. Dibanding di luar negeri ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, kita balik lagi nih Pak. Kan tadi kita udah bahas terkait saham syariah. Nah, kita balik untuk ke IPO Pak. Oke. Nah, kan pasti IPO itu kita harus membuat prospektus ya Pak ya, agar masyarakat bisa baca nih terkait perusahaan yang ingin mereka invest kayak gitu kan. Nah, prospektus ini tuh ada potensi nggak sih Pak di reject atau ditolak gitu? Jadi biasanya tuh butuh waktu berapa lama kalau memang ada ketentuan kayak gitu tuh, ada kasus kayak gitu Pak? Nah begini, sebuah perusahaan ketika memutuskan untuk IPO kan memang sudah disiapkan secara mendetail di awal. Betul. Sehingga memang masa persiapan IPO-nya atau masa disebut dengan pre-IPO-nya bisa makan waktu setahun sebelum proses IPO. Nah, proses IPO yang biasanya berjalan dalam waktu 4-6 bulan ini memang nanti akan ada proses submission dokumen atau penyerahan dokumen kepada OJK. Jadi sebelum menjadi prospektus itu akan ke OJK dulu menyerahkan pendaftaran, kemudian diverifikasi dulu, kemudian nanti OJK memberikan jawaban, segala macamnya. Kemungkinan ditolak pasti ada, bukan ditolak ya, karena OJK itu tidak menolak atau menerima. OJK hanya memberikan pernyataan efektif. Kayak gimana tuh Pak? Jadi kalau di dalam buku prospektus itu nanti di paling atas itu ada menyatakan bahwa OJK memberikan pernyataan efektif. Jadi bukan membolehkan atau tidak membolehkan, tapi menyatakan bahwa proses IPO-nya efektif, berarti proses IPO bisa berjalan. Dilanjutkan kayak gitu ya. Disitulah kenapa, karena pernyataan OJK bersifat pernyataan pemberian pernyataan efektif, sehingga keputusan investasi ada di kita, bukan di OJK. Jadi kalau misalnya kemudian kita salah pilih, kemudian mohon maaf misalnya kondisi perusahaannya kurang bagus, ya jangan salahin OJK, tapi salahkan diri kita sendiri karena menjadi barang yang salah. Betul. Gitu ya. Sehingga perlu kehati-hatian sama sekali. Dan kalaupun misalnya memang ditolak, berarti yang persyaratannya tidak dipenuhi ya Pak. Iya. Nanti kan misalnya 45 hari setelah kita submit, OJK memberikan jawaban, ada dokumen apa yang mesti dilengkapi, kita lengkapi lagi, sampai ulang gitu. Sampai kemudian nanti OJK menyatakan pernyataan efektif. Itu terus ya Pak ya? Terus ya, kalau misal sampai udah efektif biasanya gitu, akan dikejar sampai 6 bulan. Kenapa? Untuk mengejar tenggat waktu masa berlakunya hasil audit. Yang sudah ditentukan itu 6 bulan itu ya Pak ya? Nah kalau misalnya lewat kayak gitu gimana Pak? Harus ngulang lagi kan? Starting over lagi, berarti audit terus diaudit ulang lagi.
Berarti kan kalau misalnya audit ulang lagi, anggaplah audit proses 3 bulan. Berarti kan nggak bisa langsung submit lagi, nunggu audit terus selesai. Betul. Berarti nanti mungkin baru setelah audit selesai baru bisa submit lagi. Berarti nunggu tahun depan lagi, Pak. Ya, bisa 9 bulan sampai setahun lagi. Susahnya gitu ya kalau misalnya benar-benar kalau ingin menjadikan perusahaan itu IPO harus ini ya Pak ya, benar-benar ditata rapi nih administrasinya kayak gitu. Secara internalnya betul. Harus terkonfirmasi dulu semua data siap. Makanya memang kenapa tadi saya mungkin pertemuan sebelumnya kita sampaikan ya bahwa IB itu bukan kerjaan perorangan tapi kerjaan kolektif. Sehingga setiap disiplin ilmu akan punya porsinya masing-masing untuk memastikan bahwa khususnya untuk IPO semua kelengkapan dokumen, semua persyaratan dipenuhi dengan baik. Betul. Jadi semua divisi itu harus bekerja sama dengan baik ya Pak ya? Untuk menyelesaikan IPO. Baik. Lalu konsekuensi nih Pak, konsekuensi IPO menurut pandangan Pak Deden sendiri itu kayak gimana sih? Kebetulan saya pernah bekerja di sebuah emiten yang kemudian memutuskan untuk go private. Jadi pada saat kita menjadi perusahaan yang sudah TBK kemudian menjadi tertutup, pasti sudah ada pemikiran yang panjang. Betul. Kenapa memutuskan seperti itu? Contoh misalnya sebuah perusahaan air minum juga pernah melakukan hal yang sama. Pasti sudah pertimbangan strategis yang muncul. Nah, tapi secara umum konsekuensi dari IPO adalah apa? Munculnya kewajiban atau komitmen untuk bertanggung jawab kepada masyarakat. Itulah kenapa kalau teman-teman ya melihat atau membaca laporan tahunan emiten, biasanya akan dibagi dalam 6 kelompok bab. Yang pertama nanti akan kita bisa membaca yang namanya financial highlight sama highlight dari laporan itu sendiri. Biasanya ada ringkasan kinerja keuangan, ringkasan kinerja operasional, kemudian pergerakan harga sahamnya, kemudian kalau dari sisi aspek keberlanjutan, karena sekarang ada POJK 51 harus melihat beberapa ringkasan tentang aspek keberlanjutan, kemudian di bab keduanya laporan manajemen, di situ Dewan Komisaris dan direksi menyampaikan laporannya, kemudian di bagian ketiganya nanti ada company profile, di mana ada visi misi, kemudian aktivitas perusahaan, pemegang sahamnya siapa saja, sampai nanti siapa yang membantu perusahaan sebagai lembaga dan profesi penunjang pasar modalnya. Kemudian di bagian 4-nya nanti ada pembahasan tentang kinerja operasional dan keuangan. Di sana dibahas pencapaian perusahaan, kalau naik labanya seperti apa, dianalisis, kalau asetnya bertambah karena apa pertambahannya, dan itu dibuka seluas-luasnya untuk periode tertentu ya, biasanya di satu akhir tahun tertentu. Kemudian di bagian kelimanya membahas tentang tadi yang sudah kita bahas di awal tentang good corporate governance. Bagaimana perusahaan menata kelolanya, fungsi Dewan Komisaris berjalan seperti apa, fungsi direksi berjalan seperti apa, fungsi komite-komite bagaimana, sampai nanti bagaimana manajemen risikonya dikelola oleh perusahaan. Dan terakhir nanti bagian yang namanya tata kelola tanggung jawab sosial kepada masyarakat, kepada lingkungan, kepada konsumen, kepada karyawan, dan kepada pemangku kepentingan yang lebih luas. Jadi dari situ saja sebetulnya sudah menunjukkan adanya tanggung jawab yang besar dari perusahaan TBK untuk menyampaikan secara berkala informasi terbaik dari perusahaan kepada masyarakat. Oh, benar-benar ya itu tadi ya Pak, TBK terbuka. Betul. Jadi benar-benar harus terbuka dari awal sampai akhir kayak gimana pekerjaannya mereka istilahnya ya Pak ya. Tapi terbukanya bukan berarti telanjang ya. Iya Pak. Karena apa? Karena pasti ada aspek-aspek internal yang sifatnya strategis, yang sifatnya belum menjadi konsumsi publik, yang memang belum bisa disampaikan ke pihak luar. Iya. Nah, tadi kan Pak Deden sempat bilang kalau ada nih perusahaan yang TBK tapi jadi go private ya Pak. Iya. Nah itu alasannya kenapa sih Pak? Kok bisa akhirnya mereka yang dari terbuka jadi tertutup tuh? Apakah karena mereka tidak ingin ketahui oleh masyarakat atau bagaimana gitu? Ada banyak alasan ya, tapi mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Pertama, biasanya terkait dengan strategi bisnis. Misalnya, kan kalau di perusahaan terbuka itu, setiap transaksi yang berpotensi pada nilai tertentu atau pada klasifikasi tertentu, harus dimintakan permintaan persetujuan dari pemegang saham independen. Nah, itu kan mungkin bagi sebagian perusahaan dengan kecepatan bisnis yang harus dikejar mungkin terlalu lama gitu ya. Sehingga akhirnya udahlah daripada nanti kita repot-repot dikit-dikit RUPS gitu ya. Kita go private aja deh. Ada yang seperti itu. Ada juga yang di market sahamnya sudah sedikit sekali. Untuk bayar biaya tahunannya aja udah lumayan banyak. Jadi mungkin udah banyak biaya yang muncul sebagai perusahaan publik. Terus ngapain lah? Toh juga benefitnya nggak ada. Kita juga tidak butuh dana dari masyarakat.
selain hanya pencitraan saja gitu. Udah kita go private aja. Ada yang seperti itu. Dan banyak alasan-alasan yang lain ya. Tapi menurut hemat saya sih itu kan bagian dari strategi perusahaan. Yang terpenting adalah kalaupun misalnya sudah memilih untuk go private, komitmen kepada pemegang sahamnya tetap terjaga. Karena bisa saja pada saat go private itu tidak semua pemegang saham bersedia untuk menjual kembali kepada perusahaan. Kan nanti harus dibeli balik tuh. Iya betul. Pada saat go private harus di buyback. Ada kejadian yang masih ada orang yang senang, enggak saya tetap mau pegang. Dikit kan, ya Pak. Tetap harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang belum mau melepas. Meskipun itu go private ya Pak. Betul. Apalagi sekarang juga sebetulnya kan ada fenomena yang dimana sebuah perusahaan dia perusahaan publik tapi tidak belum jadi emiten. Jadi dia dimiliki oleh masyarakat secara luas, tapi bukan sebuah perusahaan tercatat di Bursa Efek. Ada yang seperti itu. Di Indonesia ada Pak kayak gitu ya? Ada. Sampai sekarang kah? Sampai sekarang. Keren juga sih. Jadi, kalaupun misalnya kondisi terburuk setelah go private adalah seperti itu, ya dia tetap harus terbuka. Tetap harus transparan kepada pemegang saham. Tapi ke pemegang sahamnya aja ya Pak, bukan ke masyarakatnya? Ya, ke masyarakat otomatis kan terwakili lewat pemegang saham. Ya, mewakili berarti dia ya. Oke, nah mungkin lanjut lagi Pak, kan saya penasaran nih yang terkait jabatan deh Pak. Kan saya pernah baca ada nih salah satu direktur di suatu perusahaan, nah tapi dia itu seperti kayak merangkap sebagai korsek atau yang kita kenal corporate secretary. Nah itu gimana sih Pak? Emang apakah itu istilahnya wajarkah atau bagaimana Pak kayak gitu? Peraturan OJK mengatur keberadaan fungsi corporate secretary. Fungsinya ini bisa dijabat oleh pejabat khusus atau dijabat oleh direksi. Jadi boleh direksi merangkap jabatan sebagai corporate secretary boleh. Kan bisa saja misalnya perusahaannya nggak terlalu besar gitu ya. Kalau harus bayar corporate secretary dedicated mungkin biayanya lumayan besar ya, karena kan jadi corporate itu nggak murah juga sih. Jadi kalau teman-teman yang pengen berkarir menjadi corporate secretary, boleh tuh berkarir, disiapin karir dari sekarang untuk bisa mengarah ke sana. Karena mungkin karena faktor biaya itu sehingga akhirnya dirangkap jabatannya. Atau misalnya memang fungsi strategisnya nempel di satu function director tertentu. Misalnya ada 5 direksi, kemudian ada satu direksi membawahi legal dan finance misalnya. Bisa saja karena menempelnya sudah dekat dengan function itu, bisa saja beliaulah yang menjabat sebagai corporate secretary. Atau kalau misalnya memang ternyata organisasi terlalu besar gitu, sehingga butuh pejabat khusus, bisa saja ditunjuk pejabat khusus sebagai corporate secretary. Dan itu bisa memang diambil dari dalam atau dari luar juga bisa tuh Pak? Bisa dari dalam, bisa dari luar. Dan juga bisa tergantung background-nya mau seperti apa. Tapi rata-rata yang diambil itu kalau tidak background-nya legal atau law, biasanya background-nya adalah keuangan. Ya di antara dua. Betul, itu ya Pak? Karena ada juga organisasi yang corporate secretary-nya memang lebih banyak aspek legalnya, sehingga memang yang diambil, yang diangkat itu adalah orang-orang yang memang background-nya hukum. Tapi ada juga yang memang karena melihat aspeknya, enggak, ini kan karena aspek keterbukaan ke masyarakat, kepada pemegang saham, hubungan sama OJK, jadi saya butuhnya yang orang lebih kuat keuangan, bisa saja seperti itu. Tapi baiknya, baik itu orang yang background-nya legal maupun background-nya finance, kalau bisa nih, karena kan nanti akan bersinggungan dengan masyarakat luas, kemudian juga pasti akan terlibat dalam proses corporate action, baik itu tersertifikasi di bidang investment banking. Nah itu balik lagi Pak, kenapa corporate secretary itu jadi menjadi salah satu bagian dari investment bankers atau investment banking nih Pak, kayak gitu. Karena fungsinya memang kan dia nempel langsung kalau boleh saya bilang itu posisinya ada di lehernya perusahaan. Karena kan dia ada di bawah direksi, tapi di tengah-tengah ya Pak ya. Koordinasi dengan unit yang lain, sehingga memang peran dia sangat penting sekali, dan mungkin salah satu orang yang mungkin tahu semua rahasia perusahaan, karena tugasnya corporate secretary juga di internal harus merekap hasil rapat direksi, rapat komisaris. Berarti kan paling tidak pernah baca strategi perusahaan, rahasia perusahaan dan segala macamnya, sehingga memang pasti ketika ada activity yang sifatnya corporate action, baik itu mulai dari IPO sampai nanti post IPO, right issue dan segala macamnya, peran mereka ada di situ. Mereka harus tahu ilmunya. Iya. Kebayang kalau misalnya corporate secretary nggak tahu ilmunya, kemudian perusahaan mendadak akan melaksanakan activity corporate action, sebelum bayar konsultan pasti diskusi internal dulu. Berarti konsepnya harus juga orang yang mengerti dan paham betul tentang investment banking. Dan konsep ini tuh hanya ada di perusahaan TBK saja atau
mungkin di instansi lainnya juga ada nggak sih Pak kayak gitu? Sebagian besar BUMN sudah punya Polsek. Oke. Setelah saya rata-rata punya ya. Tapi kalau di swasta mungkin yang memang punya komitmen publik aja yang punya, selain perusahaan publik ya. Iya, iya. Tapi rata-rata yang kalau belum menjadi perusahaan publik sih biasanya tidak punya kewajiban itu. Jadi mungkin bukan kesampingan tapi belum jadi prioritas lah ada posisi itu. Itu tergantung dari perusahaannya. Kalau udah semakin gede ya emang butuh lah Pak ya, apalagi sudah IPO nih ya kan. Nah kalau misalnya yang tadi Pak balik lagi kalau untuk post IPO, nah berarti tugasnya Korsek atau Corporate Secretary itu seperti apa Pak? Gitu. Yang pasti menjaga pelaporan ke bursa tepat waktu. Kan misalnya tiap ada informasi baru kan bisa saja kadang-kadang misalnya gini, Corporate Secretary ditelepon oleh analis atau ditelepon oleh wartawan, kemudian menyampaikan informasi, kemudian menjadi milik publik. Kemudian ternyata ada pertanyaan lain yang muncul atau misalnya ada ketakutan harga sahamnya menjadi tiba-tiba naik atau menjadi ada disinformasi. Iya, betul. Itulah nanti tugas Corporate Secretary menginformasikan itu secara tepat melalui saluran informasi yang dibolehkan. Misalnya biasanya kalau misalnya ada informasi yang sifatnya material, nanti Bursa Efek akan mengirimkan surat. Kemudian kita Corporate Secretary perlu menjawab tentang surat tersebut, biasanya terkait dengan pemberitaan, terkait dengan isu-isu yang berada di pasar gitu. Itu perlu dijawab. Itu tugasnya Corporate Secretary. Sehingga memang dia harus paham dari sisi itu. Kemudian yang kedua, ketika misalnya perusahaan akan melaksanakan right issue atau misalnya mau bagi dividen deh. Kan kalau Corporate Secretary-nya nggak tahu ilmunya, bagaimana dia bisa memberikan saran kepada direksi, apakah sudah perlu memberikan dividen atau misalnya karena sudah lama nggak bagi dividen, ini time for us to bagi dividen karena kita sudah ada untung, misalnya equity kita sudah bagus, kita punya laba ditahan banyak, boleh dong bagi-bagi saham. Nah itu kalau Corporate Secretary nggak tahu ilmunya, fatal banget Pak ya. Apalagi kan dia istilahnya pilarnya inilah ya dari perusahaan. Salah satu pilar GCG di perusahaan. Jadi itu teman-teman terkait ternyata Corporate Secretary itu bukan hanya sekretaris biasa ya Pak ya, karena dia memiliki rahasia perusahaan. Nah tadi Pak Deden sudah menjelaskan tugas Corporate Secretary yang ternyata Corporate Secretary itu tidak sama dengan sekretaris biasa ya Pak ya. Tadi kan udah bahas terkait Corporate Secretary. Nah, Pak Deden, kita mau nanya-nanya lagi. Tadi kan udah bahas tentang right issue, terus stock split. Kira-kira ada lagi nggak sih Pak corporate action dalam post IPO ini Pak? Yang pertama pasti bagi dividen ya. Kan keuntungan perusahaan bisa dibagikan sebagian pada pemegang saham dalam bentuk dividen. Dividen itu apa? Dividen itu adalah sejumlah uang atau bentuk lain yang merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham. Nah, dividen itu bisa sifatnya tunai, dalam bentuk uang tunai. Nanti ada yang disebut dengan dividen payout ratio, ada macam-macam lah ya, nanti bisa ada perhitungannya lagi kalau belajar IB. Tapi dividen juga bisa berbentuk saham. Misalnya sebagian dividen dalam bentuk tunai, sebagian lagi saham. Itu nanti teknisnya tergantung dari bagaimana kebijakan perusahaan. Tapi itu bagian dari keuntungan dari menjadi pemegang saham sebuah perusahaan. Nah, kemudian setelah dividen apalagi sih corporate action? Bisa merger lagi, bisa merger lagi ya, Pak, ya? akuisisi lagi. Misalnya gini, perusahaan kemudian membesar, anggaplah misalnya di sektor otomotif misalnya, kemudian membesar, kemudian menjadi perusahaan publik, kemudian melihat bahwa kayaknya kalau kita tidak menguasai rantai pasoknya, kayaknya nggak bagus deh. Ya udah, berarti kita harus mengakuisisi perusahaan menguasai supply chain. Akuisisi berarti kan? Iya, betul. Kemudian setelah itu, tapi kayaknya kita juga perlu nih untuk merge dengan merek lain. Oke, kita bikin konsolidasi. Berarti kan corporate action lagi ya. Betul. Kemudian setelah itu, wah kayaknya bisnis kita udah terlalu besar nih. Berarti perusahaan yang tadi rantai pasok, gimana kalau kita gabungkan dengan perusahaan yang menyediakan pengangkutan. Nah, berarti kan anak perusahaan yang merger. Iya. Berarti kan IB lagi tuh kegiatan. Iya, benar. Atau misalnya bisa jadi, oke, ini perusahaan otomotif itu sudah terlalu besar nih. Bagaimana kalau kita merger dengan perusahaan di industri yang lain untuk memperkuat? Misalnya asuransi, misalnya pembiayaan, asuransi, betul. Itu terus berlangsung dan selama perusahaan itu hidup, selama perusahaan itu tumbuh, yang namanya corporate action dan peran IB masih akan berjalan terus. Makanya kan saya bilang kan, proses IB itu memang everlasting job.
Jadi bisa terus nanti setelah misalnya setelah semua proses dijalanin, kayaknya kita udah terlalu gemuk nih. Gimana kalau kita melaksanakan reorganisasi IB lagi, IB lagi ya, Pak ya. Misalnya terus, oke, kita kayak membuka market di negara lain. Coba jajaki marketnya. Ada roadshow ke luar negeri, nyari market baru, nyari supplier baru, nyari investor baru. Bisa terus bakal berkembang. Terus baru satu perusahaan ya. Nah, itu betul. Banyak sekali perusahaan, sehingga kalau misalnya ditanya what's next after IPO, itu tadi ada kewajiban sebagai perusahaan publik, tapi yang lebih luas adalah kesempatan untuk bertumbuh. Internally kita bisa semakin besar, externally kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas yang mendukung pertumbuhan perusahaan ke depannya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin saat ini belum belajar tentang IB, bisa mulai baca-baca dulu ya. Betul. Terus kalau misalnya memang sudah cukup yakin bahwa ini bisa menjadi pijakan karir teman-teman, silahkan menghubungi kami, Telkomsel Indonesia, untuk menjadi bagian dari komunitas IB di Indonesia. Jadi jangan lupa, kita adalah penyelenggara utama untuk pelatihan IB di Indonesia ya teman-teman ya. Dan bagi kami sebagai sebuah lembaga pelatihan, komitmen kami adalah membangun sumber daya manusia Indonesia yang kuat. Dan harapan kami dengan kami bisa menyelenggarakan pelatihan IB ini, nanti ke depannya kita semua, teman-teman khususnya yang kemudian nanti berminat masuk ke dunia IB, bisa menjadi bagian dari berkembangnya Indonesia, bertumbuhnya Indonesia, dan bagian dari bagaimana Indonesia tumbuh menjadi salah satu negara paling kuat di dunia. Membangun ekonomi Indonesia tentunya ya Pak ya, itu dia. Nah mungkin ada pesan nggak sih Pak buat kita nih yang akhirnya tertarik untuk mengikuti sertifikasi investment banking gitu, apalagi mungkin yang kayak saya beda dari jurusannya nih Pak, misalnya dari hukum atau apa. Nah, tapi tertarik tuh ada pesan-pesannya nggak sih Pak? Biar kita nggak ragu nih untuk memilih, apalagi TAP Kapital nih sebagai penyelenggara pelatihannya nih Pak ya. Sebetulnya kan pertumbuhan karir itu, peminatan teman-teman itu tergantung dari teman-teman punya passionnya ada di mana. Betul. Tapi once teman-teman passionnya adalah di dunia investment banking, ya pertama kalau memang belum siap untuk belajar, tapi sudah berkarir di bidang investment banking, ya perkuat kompetensi teman-teman di situ. Dan kalau misalnya yang ternyata perlu kompetensi tambahan, bisa mengikuti pelatihan-pelatihan secara tepat. Salah satunya pelatihan investment banking di TAP Kapital. Nah, setelah itu apa sih what next-nya setelah pelatihan? Disitulah kunci dari teman-teman. Kalaupun misalnya memang belum menjadi praktisi di dunia IB secara nyatanya, teman-teman bisa banyak membaca, banyak bergaul dengan teman-teman yang baru. Karena salah satu kunci dari pelatihan IB kita adalah membangun jaringan. Ya. Teman-teman nanti bisa saling berkomunikasi dengan komunitas IB di Indonesia, ikut event-event susulan pasca training, kemudian juga bisa ikut event-event yang lain yang kita selenggarakan, dan intinya nanti teman-teman bisa berkembang sesuai dengan niat dan keinginan teman-teman semuanya. Mungkin sekian itu aja sih ya Pak. Agak sedih juga karena sebenarnya pembahasan terkait investment banking itu banyak bener ya Pak ya, apalagi tugas-tugasnya seorang investment banker itu juga ternyata nggak hanya di pas IPO aja, ternyata di post IPO pun juga ada sampai berkelanjutan terus ya Pak ya. Jadi itu teman-teman, dan terima kasih buat Pak Deden yang sudah memberikan edukasi terkait investment banking atau investment bankers lah istilahnya ya Pak ya. Jadi kita tahu dan jadi tertarik nih Pak untuk menambah skill di sertifikasi investment banking. Kita maju bersama, berkembang bersama. Betul. Jadi sampai jumpa di next acara Ramadan bareng TAP di volume selanjutnya ya teman-teman. Dadah!